Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada beliau mengundurkan diri dari Cawapres 03, yaitu Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Merupakan sajaksana dari beliau, Profesor Mahfud MD adalah satu citra warga negara Indonesia yang berbudaya, bermartabat, dan luar biasa. Disampaikan pada akun resminya TikTok seperti berikut. saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, TikToker, dan semua pegiat medsos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya. Beliau menjunjung tinggi demokrasi yang ada di Indonesia ini. Beliau juga masih menghormati penghitungan realkon dari KPU. Namun beliau juga sadar diri bahwa pemilihan umum itu telah selesai, hanya menunggu Kalau soal kemenangan terkait kekalahan, realkon yang ada itu pada soal saat waktu ini. saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu. Saya kira masyarakat jangan percaya pada hoax, karena yang saya dengar di KPU itu setiap akan diperbaiki ada serangan yang bertubi-tubi untuk merusak lagi. Nah, masyarakat harus sadar itu, dan pemain medsos jangan terlalu agresif merusak situasi yang sebenarnya tidak ada apa-apa di dalam seluruh proses itu. Tembakan berikutnya tuh pasti MK yang akan dituduh macam-macam gitu. Sejak dulu begitu ritualnya di dalam politik pemilu ini. Sehingga kita tenang-tenang aja lah. Semua ini akan berlalu dengan baik. Ya, masyarakat perlu ikut mengawasi, dan sekarang juga sudah mengawasi saya kira. Sehingga KPU misalnya menurut saya ya, dalam pengamatan sampai terakhir ini KPU sudah cukup berjalan di atas track yang benar. Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan di dalam entry data atau input data ke situng, itu kan langsung dengan mudah dikontrol. Istilahnya bukan uji materi, melainkan sengketa hasil pemilu ya. Gini, di MK itu juga kan sidangnya terbuka, semua bisa adu data di situ. Dan setiap persidangan di MK itu selalu ada transkripnya yang bisa dibuka, bisa dibagi, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena MK itu mempunyai telekonferensi yang banyak sekali di berbagai tempat di Indonesia. Dilihat saja dari situ, kalau ada kecurangan pasti akan ketahuan. Baik. Pastilah ini berikutnya sampai tanggal 22 kita akan selesai dengan penghitungan, dan masalah tidak akan ribut lagi. Kemarin itu sudah agak panas gitu, dan mungkin pembelahannya sekarang kalau melihat sebaran kemenangan itu memang ya mengingatkan kita untuk menjadi lebih sadar, segera rekonsiliasi, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun. Diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, misalnya Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga. Nah, saya kira rekonsiliasinya menjadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman, dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita itu. Kalau soal kemenangan kekalahan saya kira itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu. Nah, saya kira rekonsiliasinya menjadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman, dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita itu. Kalau soal kemenangan kekalahan saya kira itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu. Masyarakat perlu ikut
mengawasi dan sekarang juga sudah mengawasi saya kira. Sehingga KPU misalnya menurut saya ya dalam pengamatan sampai terakhir ini KPU sudah cukup berjalan di atas track ya yang benar. Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan di dalam entry data atau input data ke situng, itu kan langsung dengan mudah dikontrol. Langsung karena misalnya ada entry data tertulis 180 itu salah. Kan di samping itu kemudian ada scan form C1-nya yang menjelaskan bahwa yang benar ini. Sehingga yang nanti yang dipakai di C1. Yang kedua, sampai dengan tadi malam itu kesalahan entry data itu hanya 87 dari 179.000 TPS yang sudah di entry. Itu artinya kan 1/2000. Tetapi kalau dihitung yang sekarang yang sudah diperbaiki sudah tinggal 40 yang akan disesuaikan lagi. Itu kira-kira kan 1/4000 kesalahannya. Dari 4.000 TPS misalnya hanya satu yang keliru. Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya. Oleh sebab itu, saya kira masyarakat jangan percaya pada hoax. Karena yang saya dengar di KPU itu setiap akan diperbaiki ada serangan yang bertubi-tubi untuk merusak lagi. Nah, masyarakat harus sadar itu. Dan pemain medsos jangan terlalu agresif merusak situasi yang sebenarnya tidak ada apa-apa di dalam seluruh proses itu. Istilahnya bukan uji materi, melainkan sengketa hasil pemilu ya. Gini. Di MK itu juga kan sidangnya terbuka, semua bisa adu data di situ, dan setiap persidangan di MK itu selalu ada transkripnya yang bisa dibuka, bisa dibagi dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, karena MK itu mempunyai telekonferensi yang banyak sekali di berbagai tempat di Indonesia. Dilihat saja dari situ kalau ada kecurangan pasti akan ketahuan. Pastilah ini berikutnya sampai tanggal 22 kita akan selesai dengan penghitungan dan masalah tidak akan ribut lagi. Tembakan berikutnya itu pasti MK yang akan dituduh macam-macam gitu. Sejak dulu begitu ritualnya di dalam politik pemilu ini. Sehingga kita tenang-tenang aja lah. Semua ini akan berlalu dengan baik. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika itu adalah ekspresi dari moral, etika itu adalah ekspresi dari kejujuran, etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan, saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.